Mantap, Bu. Bisa kita mulai ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Susanti Febrianti. Saya merupakan Kepala Lab IoT Universitas Bandar Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara hari ini, yaitu acara sosialisasi prakerin online PPTIK ITB dan IoT Konsorsium. Saat ini telah hadir para pembicara kita. Yang pertama ada Bapak Marjuki Syafirin. Beliau merupakan penggerak inkubator IoT Konsorsium PPTIK ITB dan Lab IoT Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya ada Bapak Agus Sukoco yang merupakan tim peneliti PPTIK ITB dan dosen Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya ada Bapak Rifki Wijaya ya, mungkin Bapaknya belum hadir. Bapak Rifki Wijaya yang juga merupakan tim peneliti PPTIK ITB dan juga dosen Telkom University. Pada hari ini, susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan untuk sosialisasi prakerin online ini mungkin akan diwakili oleh Bapak Agus Koco ya Pak ya. Lalu selanjutnya ada pemaparan oleh Bapak Marjuki, dan selanjutnya yang terakhir ada sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Agus Sukoco kami persilahkan waktunya. Ya, baik, terima kasih karena di sini ada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Saya mengucapkan selamat datang Pak Dekan, kemudian juga kepada Pak Santo yang katanya penjaga pintu. Kuncian ya Pak ya. Kemudian ada Bu Maria, kemudian Pak Marjuki, ada Pak Rifki Wijaya dari Telkom University. Kami juga mengundang juga dari PT LSKK, kebetulan tidak bisa hadir, mohon maaf. Beliau menyampaikan pesan dan salam. Kemudian juga kalau tidak salah ada dari Sigfox Indonesia, Pak Kunijanto mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau bersedia hadir. Kemudian juga katanya Pak Saryadi dari Direktorat Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Saya mohon izin mewakili pimpinan PPTIK ITB khususnya, yaitu Pusat Penelitian TIK ITB. Kebetulan kalau tadi jam 10 masih ngobrol dengan saya, cuma tiba-tiba beliau tidak bisa hadir karena kesehatannya agak menurun, jadi butuh istirahat. Dan beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf tidak bisa hadir. Dan pada hari ini saya izin membacakan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Jadi saya sedikit membaca. Jadi selamat siang Bapak Ibu semua dari seluruh pelosok, Bapak Ibu guru hebat, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita semua sangat sadar bahwa kecepatan perkembangan teknologi bergerak sangat cepat. Era industri 1.0 sekarang sudah 4.0, bahkan mendekati 5.0 katanya. Begitu cepatnya untuk memanfaatkan secara optimal potensi yang muncul dari perkembangan teknologi itu. Jadi memang kita harus benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada di kita, khususnya di SMK. Kita semua tertatih-tatih Bapak Ibu hari ini, mungkin berapa kali meeting online kita hadapi, kemudian berapa kali secara daring kita lalui, ya inilah kehidupan kita sekarang. Sehingga penting bagi kita untuk secara terus-menerus dan secara mendasar mereka ulang berbagai cara, pola pembelajaran, pola pendidikan, dan pola pikir, dan menemukan pendekatan baru. Jadi pendekatan baru agar dapat melakukannya secara optimal. Jadi intinya adalah bagaimana kita secara sadar bahwa kita harus mempunyai cara baru, pola pikir, dan menemukan pendekatan baru.
Untuk itulah PPTIK atau Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB tentunya bersama rekan-rekan semua, tentunya juga dengan para SMK, mencoba membangun kerangka bagaimana semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dihasilkan di ITB dapat dikuasai sehingga dapat dinikmati untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi PPTIK ITB itu sudah berumur sampai saat ini baru 15 tahun. Jadi, itulah perjalanan yang ada dan kami sadari tentang bagaimana e-learning, khususnya e-learning yang sekarang akan tidak terhindarkan sejak lama dan dalam 15 tahun terakhir ini menjadi salah satu kegiatan di PPTIK ITB tentunya yang memakan upaya yang cukup besar. Jadi secara 15 tahun tidak sadar di PPTIK ITB terus mengembangkan sistem pembelajaran e-learning. 15 tahun yang lalu PPTIK ITB mempromosikan digital learning, Pak. 15 tahun yang lalu dengan segala teknologi yang diperlukan yang tersedia saat itu hingga pelosok tanah air. Waktu itu percobaannya di daerahnya Bu Indri, yaitu Cianjur, hingga sampai ke Cianjur, kemudian Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itu perjalanan 15 tahun yang lalu. Kemudian 10 tahun yang lalu PPTIK ITB dengan bekerja sama dengan banyak sekolah memperkenalkan dan mempromosikan bagaimana guru dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita turun lagi 15 tahun yang lalu, PPTIK ITB mulai memperkenalkan dan mempraktekkan berbagai teknologi dan metodologi pembelajaran. Agar banyak hal yang sebelumnya dipandang tidak mungkin dilakukan, dapat dilakukan secara online. Dan PPTIK ITB memperkenalkan ujian massal berbasis komputer di puluhan lokasi secara serempak waktu itu. PPTIK ITB juga memperkenalkan tugas akhir dalam jaringan, tugas akhir online. Waktu itu juga Universitas Bandar Lampung dan beberapa universitas yang tergabung dalam IoT konsorsium tergabung bekerja tugas akhir dalam jaringan ITB. PPTIK ITB juga memberikan berbagai indikasi dan kajian akademik bahwa kuliah dengan eksperimental juga dapat dilakukan secara online. Beberapa tahun terakhir ini, PPTIK ITB juga bersama-sama rekan semua SMK yang cukup banyak mempromosikan komunitas SMK. SMK selalu terdepan. SMK menjadi ujung tombak dan PPTIK ITB menjadi garis di belakang sebagai mitra akademik terdekat ITB. Jadi hampir 100 SMK dalam kurun waktu 2-3 tahun ini menjadi mitra terdekat ITB dalam teknologi dan kerekayasaan. Bahwa banyak hal dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Praktek kerja lapangan dan praktek kerja atau magang guru secara online dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Dan itu sudah kami lakukan sebelumnya di beberapa SMK yang terdekat, itu PKL online. Jadi bukan hal yang baru bagi PPTIK ITB melakukan PKL online. Artinya kita akan melakukan sesuatu yang dengan cara yang berbeda, efisien dalam waktu-waktu, kemudian pendanaan tentunya, efektif dalam pencapaian, dan terukur. Serta yang paling penting adalah menghasilkan hal-hal yang nyata, Bapak Ibu, dengan memanfaatkan kemajuan TIK. Jadi SMK menurut kami bukan hanya dapat menghasilkan SDM siap latih, namun juga menghasilkan SDM dengan leadership tinggi yang terlatih bukan hanya untuk menerima perintah, namun juga berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Saya rasa ini penting bahwa poin pentingnya SDM khususnya SMK bersama-sama PPTIK ITB bisa berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Di tengah-tengah pesta era kreativitas saat ini, SMK juga dapat menginisiasi bisnis baru pada levelnya. Banyak hal yang terjadi, ada Gojek, segala macam. Mungkin ada SMK teknik kendaraan ringan yang saya lihat bengkelnya luar biasa,
akan muncul model bisnis baru dari bengkel yang terhubung dengan teknologi. Itu yang sudah mulai kami kembangkan, misalnya bengkel online. Atau SMK-SMK pertanian dengan cara-cara terhubung dengan IoT muncul bisnis-bisnis baru. Jadi layanan produk teknologi dengan model bisnis yang baru seperti Gojek yang tadi saya sebutkan, atau layanan agribisnis baru pada level kualitas yang baru, atau layanan-layanan perhotelan, meeting, insentif, conference, dan exhibition yang bisa dilakukan oleh teman-teman SMK seperti Airbnb adalah model-model bisnis baru, proses model baru yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan komunitas SMK. Jadi menurut kami adalah salah satu paradoks yang mendasar di era ini adalah ketika penguasaan teknologi begitu memberdayakan unit kecil untuk memiliki kemampuan yang besar. Jadi hal yang penting adalah bagaimana TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, bukan hanya milik SMK yang berbasis IT, tapi ada unit yang lain yang akan tergabung, berkolaborasi dengan banyak pihak. Malah semakin penting dan terus menguat menjadi komponen utama dari keberhasilan. Jadi komponen penguatnya adalah bagaimana ketika unit-unit ini menjadi kolaborasi yang sangat besar. Jadi ITB tidak akan jadi apa-apa jika tidak ada teman-teman SMK yang berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membuat satu proses model pengembangan yang baru. Jadi saya kira kolaborasi ini mengharuskan semua pihak dari berbagai peran, termasuk ITB, untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yaitu penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Masyarakat harus merasakan teknologi yang berasal dari SMK. Dan yang paling penting adalah secara nyata bahwa SMK memberikan manfaat nyata melalui teknologinya secara signifikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setiap SMK menurut kami adalah secara pengetahuan mampu membangun supply chain sendiri, rantai pasok sendiri, dari produk sendiri, data center sendiri, layanan sendiri, hingga marketing sendiri. Namun, PPTIK ITB sadar betul bahwa agar semua itu berhasil, malah kita semua memerlukan begitu banyak lapisan yang saling bekerja sama dan menguatkan dari hulu hingga hilir. Jadi tidak ada yang terpisahkan. Yang istimewa pada kesempatan saat ini adalah bahwa pandemi yang mulai kita rasakan beberapa bulan yang lalu memaksa kita untuk tidak lagi melihat penerapan TIK sebagai bagian dari masa depan, tapi jadi keharusan masa kini. Bukan sekedar paksaan dari situasi atau kondisi saat ini harus menggunakan TIK atau IT, tapi jadi awal dari kebiasaan baru yang lebih baik ke depannya. Saya bagian dari stakeholder PPTIK, Universitas Bandar Lampung, dan IoT Konsorsium sangat merasa sangat gembira dan terhormat untuk membuka webinar ini. Webinar kali ini, webinar pertama dari PPTIK Webinar Series yang akan kita galang. Insya Allah tanggal 20 kita akan adakan webinar dengan beberapa operator yang baru, Sigfox Indonesia, tanggal 27 kita dengan Telkomnet, Telkom, dan yang lain. Webinar dengan sekian banyak institusi, ini sudah hampir 348, luar biasa, akan sulit dilakukan setahun yang lalu. Tapi seperti kata pepatah, keharusan dan kebutuhan itulah ibu dari penemuan. Jadi karena ada keharusan dan kebutuhan itulah ibu dari penemuan. Necessity is a mother of all invention. Ketika keadaan berubah dan banyak hal tidak dapat dilakukan, penemuan dan kebiasaan baru menjadi dan mendapatkan jalannya. Inilah jalan kita bersama, Bapak Ibu. Saya yakin
tim sudah menyiapkan webinar ini dan tidak hanya berhenti pada video conference. Setelah ini seharusnya sudah dilengkapi dengan berbagai hal dan perangkat untuk memastikan kolaborasinya berjalan. Kami berharap semoga webinar pada hari ini itu menjadi langkah awal kolaborasi kita semua. Kami berharap kolaborasi yang produktif, sehat, antara PPTK ITB, Universitas Bandar Lampung, Telkom University, ada PPTIK Foundation, ada PT LSKK, atau malah industri-industri yang lain ada, silakan. Kami akan menjadi satu hal yang menarik untuk kita berkolaborasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkati niat-niat dan upaya kita bersama. Terima kasih dan selamat berkolaborasi Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Agus Sukoco. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan oleh Bapak Marjuki Eskom Mkom. Kepada Bapak Marjuki, kami persilahkan waktunya 20 menit ya Pak. Ya. Unmute ya. Oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari PPTIK ITB, kemudian Lab IoT Universitas Bandar Lampung, kemudian ada Pak Dr. Santo dari Linguistik Forensik Laboratorium, kemudian ada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung, dan teman-teman dari SIPWOK. Dan yang saya sangat banggakan teman-teman dari SMK dari Sabang sampai Merauke yang mungkin hadir hari ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili sebetulnya kepanjangan lidah dari teman-teman yang berkolaborasi konsorsium IoT, Telkom University, Universitas Bandar Lampung, PPTIK ITB, PT LSKK, dan beberapa pihak di luar ini untuk menyampaikan beberapa konsep dasar yang sedang kita ingin bangun bersama. Jadi ini sekali lagi di awal saya katakan bukan satu barang jadi, tapi butuh keikutsertaan teman-teman semua SMK di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya coba bangun slide. Pak Santo ini nggak bisa di itu ya? Kita buka ya, sebentar Pak. Ya, ya sudah dibuka. Oke. Kelihatan? Muncul? Ya. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Sorry, maaf. Oke. PKL atau magang online PPTIK ITB, yaitu kolaborasi SMK, industri, dan perguruan tinggi. Teks lainnya begitu mungkin ya. Kolaborasi SMK, industri, dan perguruan tinggi. Dan ini akan terus kita benahi, menjawab kepentingan, kebutuhan kita selama ini di masa pandemi. Bahkan mungkin bukan cuma pandemi. Tadi sambutan dari Ketua PPTIK bahwa teknologi informasi menjadi kebutuhan yang saat ini harus kita juga mau tidak mau kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menarik di fenomena di kita saat ini, yaitu menanggapi isu yang muncul. Isu yang muncul terakhir adalah revolusi 4.0, kemudian VUCA, kemudian disrupt innovation dan seterusnya. Tapi dari sisi yang berbeda, kita kadang melihat bahwa perkembangan teknologi yang sekarang justru akan menggerus tenaga kerja, terutama lulusan SMK. Menggerus lulusan perguruan tinggi, kesempatan kerja perguruan tinggi, dan lain-lainnya. Kita ingin mengajak teman-teman semua, kita semua berpikir dari sisi yang berbeda. Justru perkembangan teknologi sekarang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita berinovasi. Jadi ada dua konsep yang dilakukan, yaitu yang pertama kita lihat SMK dan industri, link and match vokasi industri, fokusnya SDM. Jadi SMK diharapkan bisa menciptakan SDM yang siap menggunakan teknologi yang sekarang. Kemudian
perguruan tinggi dengan industri. Fokusnya hilirisasi, Bapak Ibu sekalian. Hilirisasi yaitu produk, riset, PKM di perguruan tinggi itu bisa dihilirisasi ke industri. Sedikit berbeda bahwa saat kita bicara industri dan kita lihat dari sisi vokasi industri, kita akan melihat pabrik. Yang ada di kepala kita adalah pabrik, mesin, kemudian industri maju, dan seterusnya. Sehingga kita akan menyiapkan SDM kita untuk siap menggunakannya, dan seterusnya. Yang menarik perguruan tinggi melihat industri itu adalah konsumen, sekalian. Jadi industri itu tidak hanya kepada pabrik, bahkan pertanian juga industri. Kita lihat sekarang teknologi yang berkembang, ojek yang dulu kita lihat duduk di pangkalan, tiba-tiba dia jadi industri. Industri makanan lewat ojek dan seterusnya. Ini yang kita lihat muncul hal yang berbeda. Sehingga saya coba mengemasnya bahwa SMK industri, kolaborasi SMK industri dengan perguruan tinggi industri itu tidak sama dengan, tapi sejalan. Tidak sama dengan, tapi sejalan. Nah, dari sanalah kita coba membenahi, melihat bagaimana caranya mempertemukan teman-teman di SMK itu, membuka kesempatannya lebih luas, bukan cuma menyiapkan lulusan kita untuk sebagai SDM yang masuk ke sebuah perusahaan, ke industri, menggunakan mesin, tapi menciptakan industri. Menjadi inovator-inovator industri di tatanan ekonomi digital saat ini. Ini yang coba kita lihat gitu. Jadi ini terbuka untuk umum, terbuka. Jadi tidak kepada batasan bahwa hanya membatasi diri pada perkembangan teknologi informasi, vokasi yang dilakukan di perguruan tinggi dengan industri, tapi semua. Perikanan boleh masuk. Apa kaitannya perikanan dengan teman-teman dari TB? Banyak sekali. Kita sudah bangun diskusinya. Mungkin bahkan nanti kita melihat kehutanan itu dengan madu juga terlibat, dan seterusnya. Ini yang kita harapkan teman-teman semua melihatnya dari sisi yang berbeda. Jadi ini terbuka untuk semua. Kolaborasi ini terbuka untuk semua, tidak hanya pada jurusan elektroindustri, multimedia, kemudian rekayasa perangkat lunak. Ini kita buka untuk semua yang memungkinkan akan munculnya industri. Dan disinilah pentingnya kolaborasi antar jurusan, antar disiplin ilmu, dan antara perguruan tinggi serta SMK dan industri. Bapak Ibu sekalian, PKL online PPTK itu dan konsorsiumnya itu adalah pelatihan dan pembelajaran secara online berbasis kolaborasi untuk produk-produk inovatif. Sehingga akan berbasis teknologi dan model bisnis era ekonomi digital. Ini yang coba dikemas gitu dengan oleh teman-teman semua. Untuk apa? 3 hal. Saya akan persingkat, nanti kita akan banyak diskusi. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi peserta dalam menghadapi dunia kerja era revolusi industri 4.0. Yang menarik di 4.0 selalu jadi isu bahwa kita harus menyiapkan 10 skill yang harus dimiliki oleh lulusan kita supaya siap untuk masuk ke era sekarang. Dari mana dapatnya? Ya tentu kita saat kita bicara pemecahan masalah yang kompleks, dia harus masuk kepada industri-industri kompleks yang kemudian bahkan mungkin industri-industri yang betul-betul siap pakai dan yang lain-lain. Yang kedua, memfasilitasi pelatihan dan pembelajaran peserta PKL dengan mekanisme monitoring dan pelaporan digital. Ini yang sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian di bawah konsorsium dan PPTK, konsorsium IoT dan PPTK, yaitu aktivitas rekam jejak aktivitas siswa peserta yang ikut itu bisa melalui aplikasi dan mobile, swafoto namanya, mungkin bisa nanti harus di-download, wajib di-download gitu, digunakan sehingga dia berada di posisi mana, sedang mengerjakan apa. Harapannya apa? Seperti prakerin dan pelatihan-pelatihan lain. Rekam jejaknya akan muncul jurnal digital. Rekam jejak itu akan berupa jurnal digital yang akan diserahkan ke institusinya, ke sekolahnya, atau mungkin sebagai dokumentasi perjalanan untuk dia mendapatkan satu sertifikat atau keahlian tertentu. Yang ketiga, membangun ekosistem sekolah maupun wilayah di era model bisnis baru. Kita ingin dari kolaborasi itu akan muncul konsep-konsep bisnis baru, ekonomi-ekonomi digital baru, karya-karya inovatif yang baru, yang muncul justru lahir dari teman-teman SMK, dari peserta magang, peserta semuanya. Tidak terkait
tidak hanya terkait pada teknologi informasi, tetapi tadi teknologi pertanian. Teman-teman dari beberapa SMK sudah melahirkan smart watering gitu untuk pengairan pertanian dan seterusnya. Ini PKL online di PPTIK. Konsep yang sedikit berbeda adalah adanya jurnal online, jurnal digital yang bisa rekam jejak perjalanan saat dia mengikuti pelatihan itu terekam dengan secara digital dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Materi berbasis produk inovatif PKL PPTIK ITB ini adalah satu sampel, Bapak Ibu sekalian. Ada baju kesehatan, ada katalog budaya dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini adalah materi yang bisa dilihat di forum PPTIK ITB dan konsorsiumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian SMK yang punya produk yang akan diusung ke industri. Ayo kita bicarakan di saat teman-teman semua mengikuti magang atau prakerin atau PKL di online di PPTIK dan konsorsiumnya. Jadi tidak hanya bahwa produk yang akan diusung itu adalah produk-produk yang dilahirkan oleh perguruan tinggi atau oleh PPTIK ITB, tapi boleh lahir dari ide kreatif guru atau siswa di satu SMK. Ini yang teman-teman tolong disadari bahwa berarti kalau kita PKL online materinya semua dari PPTIK ITB tidak mesti harus begitu. Tapi secara konsep mungkin iya gitu. Secara model iya, kita akan arahkan modelnya akan mengikuti pola-pola yang biasa yang sedang dilakukan, yang sedang dikembangkan saat ini. Tetapi produk boleh datang dari teman-teman semua. Bahkan ada beberapa SMK yang memang sudah mengajukan beberapa produk yang harus dimonetize di bawah konsorsium dan PPTIK ITB. Ini materi tentang saat PKL atau magang secara online di PPTIK ITB. Kemudian mekanismenya seperti apa? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mendaftar pada forum PPTIK ITB membership. Masuk ke linknya, daftar, kemudian akan diarahkan ke satu LMS untuk melakukan registrasi dan seterusnya. Yang kedua, melakukan tahap sesuai PKL online, yakni yang pertama, satu, menyelesaikan tahapan pembelajaran skill requirement dan bidang atau produknya masing-masing. Jadi ada dasar-dasar yang memang harus dikembangkan. Nah, di sini peranan teman-teman semua konsorsium. Saat ada masalah yang muncul, akan ada modul-modul baru yang juga akan di-create oleh teman-teman semua untuk mempermudah proses hilirisasi dari produk-produk tadi. Jadi menyelesaikan tahapan pembelajaran yang bicara software, yang kalau diperlukan aplikasi, tentu dia akan sedikit belajar tentang software. Diperlukan elektro, dia akan belajar tentang elektro industri dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, tahapan itu biasanya dari 1 bulan pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kita bicara 3 bulan atau 6 bulan. 1 bulan pertama. 1 bulan kedua, bekerja membuat produk, implementasi dan pemasangan monetizing pada lingkungan internalnya. Jadi kalau sekolah akan membuat satu produk, dia harus uji coba untuk melihat kesiapan produk yang dia buat. Dan itu betul-betul digunakan dan bisa dipakai. Dan bisa diakses di data center PPTIK ITB. Yang ketiga, implementasi eksternal. Biasanya setelah 3 bulan, teman-teman yang PKL, ada yang magang 4 bulan, 6 bulan, itu diwajibkan di kita untuk implementasi di pihak eksternal. Jadi bukan kalau tadi kita bicara di lingkungan sekolah, selanjutnya dia akan implementasi di pihak-pihak eksternal dan akan membicarakan proses konsep-konsep bisnis baru yang akan mungkin muncul. Dan yang terakhir adalah melaporkan kegiatan harian melalui absensi swafoto. Jadi sedang apa, mengerjakan apa, di mana, gitu. Recordnya akan terekam dan itu akan dikirim ke sekolahnya. Kalau memang siswa yang sedang PKL akan dikirim ke sekolahnya sehingga ada rekam jejak digital yang sebagai dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan bagi sekolah terhadap PKL online siswanya. Dan yang ketiga, bila mana tadi setelah magang, setelah PKL, ada produk-produk yang muncul dengan baik, yang bisa diakuisisi oleh sekolahnya, maka mungkin akan melakukan coaching klinik atau inkubasi bisnis, teaching factory, atau mungkin akan melanjutkan masa belajar 4 tahun, gitu ya,
atau kelas-kelas industri yang lain. Ayo kita bicarakan dan diskusikan konsepnya diarahkan kemana. Beberapa SMK sudah membangun diskusi dengan kita tentang arah 4 tahun selanjutnya akan bicara apa di industrinya, teman-teman dari SMK. Nah, ini mekanisme PKL yang dibangun oleh teman-teman di PPTIK ITB dan IoT konsorsiumnya, termasuk Telkom University, Universitas Bandar Lampung, dan Lab IoT-nya Bu Maria. Nah, luaran PKL, apa selanjutnya luaran yang kita harapkan dari PKL online untuk sekolah? Tentu tadi jurnal harian dan penilaian digital yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada jurnal harian, jadi tidak bisa banyak orang melakukan e-learning gitu. Itu bagaimana mempertanggungjawabkan PKL online-nya gitu. Tadi kita punya satu sistem yang bisa melakukan rekam aktivitas siswa atau peserta yang sedang melakukan PKL, termasuk posisi koordinat dia di mana itu bisa disimpan kemudian menjadi sebuah jurnal. Biasanya kalau kita berdasarkan pengalaman yang lalu secara offline, setiap siswa yang PKL itu ada jurnal harian, jurnal mingguan gitu, yang ditandatangani oleh pembimbingnya di tempat PKL-nya. Kemudian itu yang pertama, jurnal harian dan penilaian digital. Penilaian digital, teman-teman sudah melakukan beberapa konsep bagaimana mengaitkan penilaian itu terhadap tren teknologi yang sekarang, batasan-batasan teknologi sekarang. Ada TRL, ada Agile, ada KKNI, dan lain-lain. Itu sudah dikemas pada tahapan-tahapan tertentu. Kemudian yang kedua, untuk peserta, knowledge yang pasti. Knowledge baru yang akan muncul, yang dilatih muncul untuk memunculkan inovasi baru. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Perhatikan, kotak kolaborasi dari awal sampai di slide yang sekarang saya selalu usung. Apa maknanya? Teman-teman dari pertanian mungkin akan ikut dan akan berkolaborasi dengan teman-teman dari elektroindustri untuk memasang sensor dan lain-lain. Teman-teman RPL akan bangun front end atau aplikasi berbasis mobile untuk memastikan sensor yang dipasang oleh teman-teman elektroindustri sehingga bisa digunakan oleh teman-teman di jurusan pertanian. Nah itu, peserta knowledge dan kolaborasi. Dan terakhir adalah tentu sertifikat. Sertifikat ini opsional, bila diperlukan bisa di-request ke teman-teman yang mengelola dari PKL online-nya. Dan yang ketiga adalah penyelenggara PPTIK-nya sendiri. Apa luaran untuk PPTIK? PPTIK akan memiliki mitra dan kolaborasi layanan yang besar. Bahwa perpanjangan tangan teman-teman di PPTIK tentu SMK atau institusi-institusi yang berada di daerahnya masing-masing. Sehingga saat bicara hilirisasi dari industri yang berada pada perguruan tinggi, ini jadi nyata. Dan ada satu pemikiran yang baru di teman-teman siswa SMK bahwa ternyata SMK itu bukan cuma menyiapkan SDM-nya, tetapi untuk bekerja pada sebuah pabrik atau sebuah industri, tetapi juga bisa menciptakan industri-industri kreatif yang mungkin dia lakukan dengan berkolaborasi dengan SMK yang lain atau berkolaborasi dengan teman-teman sejurusannya. Ini yang kita harapkan luaran PKL online di bawah PPTIK, ITB, dan konsorsiumnya. Mungkin itu. Kemudian bagaimana kalau ada kendala atau ada yang pertanyaan dari diskusi singkat kita hari ini? PPTIK ITB punya forum PPTIK, ada forum, bagus kalian bisa masuk ke forumnya, karena nanti akan daftar otomatis akan ada forum yang bisa menghandle diskusi kita. Kemudian bisa via call center PPTIK, itu nomornya nanti akan di-share oleh teman-teman, kemudian bisa media sosial, dan ini akan nge-link ke media sosial di institusi Bapak Ibu sekalian. Ini kontak person yang bisa kontak center yang bisa dihubungi, oke, dan media sosial. Mungkin itu yang secara garis besar PKL online atau magang online yang diinisiasi oleh PPTIK ITB dan teman-teman konsorsiumnya
baik dari Universitas Bandar Lampung, Telkom University, dan yang lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan dengan dialog atau diskusi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Marjuki yang telah memaparkan tentang prakerin online. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengajukan tangannya atau raise hand ya di fitur yang ada di Zoom ini. Nanti saya akan buka mute-nya. Dipersilahkan atau mungkin bisa melalui fitur chat. Baik, di sini ada Hardianto Siak Kecil. Ya, selamat siang. Dipersilahkan Bapak. Ya, selamat siang semuanya. Dari Kepala SMK Negeri 1 Siak Kecil Riau. Terima kasih sekali pada paparan Pak Marjuki Syahfirin ya. Saya sangat tertarik dengan paparan beliau tadi. Kami kebetulan kan jauh nih dari Bandung nih ya. Saya tamatan Bandung, namun sekarang kerja di Riau menjadi kepala SMK. Pada dasarnya kami ini sekarang ini agak kesulitan untuk melaksanakan PKL di Riau nih kan, karena rata-rata dunia usaha industri itu tidak mengadakan PKL selama pandemi corona. Kemudian diamankan juga oleh Dinas Pendidikan, kita tidak diperbolehkan PKL secara langsung atau luring. Makanya dengan tema PKL online ini kami sangat tertarik gitu Pak Marjuki. Dan semenjak pandemi corona awal Maret sampai sekarang, tanah kami yang 7 hektar itu hampir dikatakan menganggur gitu. Karena sekolah kami sebenarnya pertanian, namun 2 tahun terakhir sudah menambah teknologi, informatika, dan sepeda motor. Tapi tetap kami unggulkan pertanian. Seperti yang Pak Marjuki sampaikan, kolaborasi antara petani Bapak Ardianto, maaf suaranya putus-putus. teknologi. Sekarang ini akan ini ya, kalau hanya cangkul-mencangkul itu akan ketinggalan zaman gitu. Jadi tidak menarik. Rata-rata SMK pertanian yang ada di Riau itu siswanya sedikit Pak, karena tidak menarik gitu pertanian cangkul-mencangkul. Dan kami sudah ada traktor, namun juga belum menarik bagi calon siswa itu. Tahun ini sampai dikatakan ya stagnan lah jumlah siswa pertanian. Untuk siswa teknologi meningkat 2 kali lipat gitu. Sehingga nanti takutnya lama-lama menjadi sekolah teknologi sekolah saya itu. Karena pertaniannya berkurang gitu kan lama-lama. Tapi saya lihat di Cibadak Sukabumi, SMK Cibadak Sukabumi itu siswa pertaniannya hampir 2.000 gitu. Seluruhnya pertanian. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Berarti pertanian mereka, SMK mereka maju. Seperti yang menyiram atau memupuk saja sudah pakai drone misalnya kan, itu harapan berikutnya. Kalau memupuk hanya pakai semprot-semprot ya tetap kepanasan, tetap kotor begitu kan. Bagaimana kolaborasi itu? Sehubungan dengan PKL online ini, kami pengenlah ikut untuk mendaftar nanti ke PPTIK ITB ya. Karena dari beberapa siswa kita kalau dilihat-lihat juga ada yang mampu, kompeten, dan punya anggaran biaya untuk ke Bandung begitu kan, atau online saja. Tapi nanti kalau secara luring mau ketemu kan mereka bisa mendatanginya, atau bagaimana Pak Marjuki? Atau selama 3 bulan itu khusus online begitu. Kami mungkin PKL-nya mungkin di awal Januari mungkin. Karena kalau di akhir tahun ini kayaknya
belum deh. Nah, jadi kami rencana awal Januari tahun 2021 gitu Pak. Masuki bagaimana caranya yang dari jauh ini supaya bisa bergabung begitu kan. Karena pengen balik saya menimba ilmu di Bandung gitu. Dulu saya di Bandung selama sarjana, saya kuliah di IKIP Bandung begitu. Makasih Pak Marjuki, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk host ya, Mas Susanto sama Mbak siapa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Hardianto. Baik, kepada para pembicara dipersilahkan untuk menjawab. Bapak Marjuki, tolong di-unmute dulu, Pak. Oke, Pak Hardianto, terima kasih Pak. Salam dari teman-teman semua gitu, dari Siap. Jadi saya pernah berkunjung ke satu SMK pertanian di Lembang, Pak. Di Lembang, kemudian masuk, mereka punya beberapa greenhouse. Saya lupa itu SMK apa gitu, dan ketemu dengan Pak Gus Koca. Mungkin Pak Gus Koca nanti bisa cerita banyak. Mereka punya greenhouse, bahkan produk-produk mereka langsung keluar ke diekspor, sehingga aura untuk memunculkan jurusan pertanian itu menarik gitu. Tiba-tiba, kenapa kami bisa berkomunikasi dengan beliau? Mengirimkan gurunya dan siswanya untuk membangun alat IoT pertanian, yaitu suhu dan beberapa sensor di greenhouse-nya. Itu menarik. Nah, ini kami membuktikan bahwa teman-teman di jurusan pertanian pun bisa muncul. Hanya datang siswanya dan didampingi gurunya. Tahu tidak salah saya ketemu itu dibimbing 2 hari atau 3 hari gitu. Muncul satu produk yang mereka usung pulang. Memang terakhir ada beberapa kolaborasi yang mungkin harus dilakukan, yaitu mengganti PLC di controller di greenhouse-nya dengan perangkat yang dibuat oleh teman-teman yang jauh lebih murah gitu, jauh lebih murah. Kita bicara teknologi sekarang masif dan murah, Pak. Ini yang tapi menarik dan kemanfaatannya lebih banyak gitu. Karena kalau bicara PLC mungkin kita tidak bisa melihat berapa liter air yang sudah dihabiskan gitu. Ya tentu harus ada tambahan-tambahan tertentu gitu. Dan harganya mahal. Waktu itu dia sempat mencetuskan tentang harga gitu. Ini sampai puluhan juta itu. Sebenarnya berapa kalau buat alat? Saya bilang 600.000 mungkin udah jadi teman-teman semua buat itu. Nah itu yang diskusinya Pak Haryanto. Kami terbuka Pak. Justru kami ingin dari semua daerah di Nusantara ini bisa bergabung dengan kita. Ayo kita diskusikan, gitu. Ayo kita diskusikan, kita kolaborasikan gitu. Dari sisi mana apa yang bisa teman-teman konsorsium dan PPTK ITB bantu ke teman-teman semua di lapangan. Ini yang dan kita support sekali. Tidak masalah, walaupun ini PKL online, ada notes, ada teknis-teknis tersendiri yang disusun oleh teman-teman untuk memastikan PKL ini jalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka tadi saat PKL online mereka diwajibkan menggunakan sistem yang kita sudah buat ya, swafoto. Dia harus foto alatnya, kemudian dia upload sedang apa gitu. Kemudian terakhir saat mereka melakukan sesuatu itu pasti akan terbaca di server, Pak. Di server kita akan melihat bahwa mereka sudah menghidupkan alat gitu. Kalau memang itu base-nya adalah sensor dan microcontroller. Tapi kalau bicara aplikasi dan seterusnya juga akan muncul. Ini era digital tuh itu yang sekarang Pak Haryanto. Jadi sekali lagi kami dukung dengan sepenuhnya gitu. Kami senang ini dilempar kepada bahan diskusi yang menarik. Ternyata ada lahan yang menganggur. Sementara kita lihat Jepang itu Pak, pertaniannya justru mereka maju gitu. Kenapa kita yang negara agraris justru mengabaikan pertanian? Atau mungkin kita melihat nasib nelayan.
nelayan itu sulit. Kenapa nggak teman-teman tuh masuk ke industri-industri nelayan? Marketplace-nya, kemudian untuk menentukan posisi ikan untuk nelayannya gitu. Yang kalau kita beli alatnya mungkin nelayan nggak sanggup, justru kalau dibuat teman-teman SMK justru lebih murah. Itu yang kepikiran-kepikiran di kita. Tapi satu Pak, ini PPTK ITB dan konsorsiumnya itu kecil, orangnya sedikit, tentu butuh energi dari teman-teman. Gitu. Ayo kita buat, ayo kita bangun, ayo kita diskusikan supaya ini muncul dan implementasi sehingga bisa bermanfaat buat institusinya terutama dan lingkungan di sekitarnya. Itu mungkin Pak Arianto. Saya respect, saya tunggu bergabungnya Bapak dan teman-teman dari SIAD. Gitu. Tidak apa-apa mesti harus bulan Januari gitu. Bahkan walaupun tidak harus bulan Januari, guru-gurunya bisa ikut yang ada sekarang untuk melihat beberapa perkembangan terkini yang kita lakukan. Itu mungkin kalau Pak Agus Sukoco atau Pak Rifki Wijaya ada tambahan, dipersilakan mungkin Bu Maria. Baik, ada tambahan dari Bapak Agus Koco dan Bapak Rifki? Ya, ini yang harus digarisbawahi karena sekilas saja supaya melanjutkan ini yang ingin diskusi lebih lanjut setelah ini bisa masuk di websitenya forum.pptk.id yang tadi di slide-nya Pak Marzuki sudah ada. Nah itu slide-nya harusnya di-share juga ya di sini ya. Cuma mungkin saya tulis aja di chat-nya bahwa Bapak Ibu bisa melanjutkan diskusi kita itu nanti di forum PPTIK. Saya coba kirim di chat, silakan baca di chatnya. Kelanjutan dari ingin mendaftar atau diskusi lanjutan di situ di forum PPTK ID. Kemudian silakan mendaftar, register, dan kami akan segera follow up tindak lanjut PKL. Jadi namanya PKL online itu murni di daerah masing-masing, sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya kalau mau ke Bandung silaturahmi ya silahkan, tapi konsepnya adalah guru ataupun siswa yang melakukan magang atau PKL itu di sekolahnya masing-masing. Kemudian juga secara teknis kita akan membuat satu program tematik, misalnya smart watering, itu yang paling mudah. Komponennya nanti kita bisa berikan link pembeliannya, tidak di PPTK ITB. Ada beberapa SMK yang sudah mulai bersedia, misalnya SMK 1 Soreang karena hasil PKL-nya bersedia untuk menyiapkan komponen dan membantu teman-teman yang ingin membuatnya. Jadi tadi 3 bulan rasanya cukup untuk menghasilkan sesuatu hal di sekolahnya masing-masing. Pariwisata juga bisa masuk, teknik kendaraan ringan bisa masuk, tidak hanya pertanian, dan itu program-program itu yang kita kembangkan. Teman-teman TIK yang membuat teknologinya, implementasinya di pertaniannya, di pariwisata, perhotelan, dan yang lainnya. Mungkin begitu Pak, supaya clear bahwa kelanjutannya Bapak Ibu bisa klik forum.pptik.id, ngobrol di sana, nanti kita lebih panjang lebar di sana. Gitu mungkin Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya ada Bapak Ridwan. Bapak Ridwan dipersilakan Bapak Ridwan. Bapak Ridwan BMS. Mungkin nambah sedikit Bu Maria sebelum ini. Batasan siswa tidak ada karena namanya online sebanyak mungkin ya. Guru pun terlibat juga silahkan gitu. 2 bulan dan sertifikat itu industri Pak. Sertifikat industri PPTK ITB, ada Universitas Bandar Lampung dan konsorsium ya. Ya kalau sertifikat itu mungkin harus ngobrol lagi sedikit pengurusan ya, itu nggak terlalu besar sih harusnya ya. Oke, baik. Tidak ada respon dari Bapak Ridwan. Selanjutnya Bapak Setio Budi. Bapak Setio Budi.
Selamat siang Bu Maria, Pak Agus, Pak Rizky, dan Pak Marzuki. Beberapa pertanyaan sudah terjawab ya dari beberapa paparan. Yang pertama, guru dan siswa bisa terlibat, dan kami juga punya laporan. Apakah itu nanti bisa dianggap sebagai magang begitu Bapak atau Ibu Maria? Yang pertama. Jadi karena ini baru, mungkin guru dan laporan perlu terlibat lebih intens untuk PKL online. Yang kedua, tadi sudah terjawab singkat sebenarnya, masalah modelnya itu dibicarakan begitu Pak ya. Artinya di sini kondisinya seperti apa, P3K bisa dan konsumsinya bisa membantu apa, sehingga mungkin tiap sekolah bisa bermacam-macam pola. Sudah terjawab yang mau saya tanyakan. Yang terakhir, ketika kami yang di SMK ini yang sangat terdampak adalah kompetensi wisata. Jadi sudah disinggung juga oleh Pak Agus. Kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di jurusan lain, itu penerapannya di IoT mungkin yang bisa kita kerjakan adalah smart ticketing gitu ya, karena di wisata ada ticketing. Dan itu masih mau kita konsep, nanti PPTK tadi sudah memberi jalan yang sangat lebar, sangat luas. Kalau perlu support, mohon dibantu Pak ya. Karena di Kabupaten Malang itu banyak tempat wisata, dan kalau smart ticketing itu bisa kita jalankan, maka misalkan kondisi orang yang masuk di tempat wisata secara real time bisa terekam di servernya ITB, dan kami bisa melihat untuk berbagai keperluan. Itu Bu Maria, terima kasih Pak Agus, Pak Sudi, dan Pak Marzuki atas waktunya. Baik, terima kasih Bapak Setio. Dipersilakan Bapak Marzuki atau Bapak Rifki. Mungkin Bapak. Rizky yang belum. Oke, mungkin saya jawab sedikit ya Pak ya. Jadi gini ceritanya. Lintas bidang itu sebenarnya kalau di universitas itu sebuah hal yang harus dilaksanakan untuk penelitian gitu. Begitu juga dengan SMK, bidang-bidang yang bisa dikolaborasikan itu sebenarnya banyak, termasuk di bidang pariwisata ini gitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya jurusan yang sekiranya elektroindustri atau rekayasa perangkat lunak yang bisa bekerja sama membuat alat atau membuat aplikasi, itu sangat membantu untuk prakerin online ini. Nah, sebenarnya tidak berhenti di situ saja. Prakerin online ini harapannya adalah implementasi di lapangan sebenarnya. Artinya di keadaan sebenarnya di tempat wisatanya itu dicoba aplikasinya, dicoba alatnya, dicoba bagaimana feedback customer-nya seperti apa. Dari situ akan muncullah baru wirausaha baru yang benar-benar proven. Proven itu artinya ya udah dicoba kok. Feedback-nya sudah bagus, segala macam. Dinasnya juga mungkin membuka diri, terus kemudian bisa menerima segala macam. Nah, itu akan sangat membantu sekali siswa maupun sekolahnya untuk naik kelihatan di pasaran. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya yang jarang untuk dilihat bagi sekolah-sekolah untuk menaikkan reputasi sekolahnya gitu. Nah, di PKL online ini kita coba dengan beberapa silabus atau dengan beberapa materi yang kita punya, dengan beberapa produk yang kita punya, ataukah produk yang nanti Bapak bawa gitu, itu kita coba hubungkan dengan ekosistem yang ada. Ekosistem itu artinya kan tidak hanya sendiri ya Pak ya, artinya ada marketingnya, ada cloud-nya, ada dan lain-lain. Itu jadi sebuah sistem yang lengkap yang akan membuat sistem tersebut diterima di pasaran. Itu tujuan utama kami membuat PKL online ini agar si siswa itu bisa maju. Itu intinya sih Pak Setio. Baik.
Cukup jelas Bapak Setio. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Selanjutnya ada Ibu Juliana Mansur. Bapak, Ibu Pak Juliana, Juliana Mansur. dipersilahkan. Pak Juliana Mansur kalau nggak salah SMK Wikrama Bogor. Jadi prosedur pengajuan PKL online-nya silakan di forum PPTIK, Bapak Ibu. Saya tekankan karena ini banyak yang bertanya seperti itu. Ada daftar hadir, silakan diisi. Mungkin nanti kita bisa share buat grup WA selain di forum. Kemudian yang bisnis manajemen, justru ini tolak punggungnya di ujungnya adalah bisnis manajemen baru yang kita buka ya. Jadi ada jurusan Bisman sangat menarik untuk mengembangkan new business ya, bisnis model baru ya. Karena IoT itu ngobrolnya bukan jualan alatnya tapi ngobrolnya layanan. Justru kalau ada jurusan bisnis manajemen justru menarik. Karena akan melihat sisi lain dari pengelolaan model bisnis baru yaitu dari IoT. Itu sepertinya. Kalau peralatan kurang, karena peralatan apa yang kurang itu yang kita harus ngobrol gitu. Karena misalnya ingin membuat smart watering, tentu kalau di sekolah justru saluran airnya sudah ada, kita coba itu diotomatisasi secara internet. Rasanya tidak banyak peralatan yang harus disiapkan karena data centernya sudah ada. Itu yang sudah kita siapkan. Baik. Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin saya boleh nambahkan sedikit, Bu Maria. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak-Bapak sekalian, tentu akan muncul di pemikiran kita berapa biayanya ya gitu. Ini ya pasti mungkin gitu. Berapa biayanya harus ikut PKL online di PPTIK ITB dan konsorsiumnya? Free Pak. Ini free gitu ya. Ini free. Kecuali mungkin ada pembiayaan, tapi pada sisi teman-teman semua di sana kita harus buat alat gitu ya. Tentu harus beli komponen. Tapi biasanya IoT itu murah. Kita akan bicara IoT mudah. Atau mungkin teman-teman SMK yang sudah membuatkan PCB-nya, kalau harus buat PCB gitu. Mungkin itu ya yang ini. Jadi kalau berapa biaya selama 3 bulan gitu, kita free. Mungkin itu Bu Maria yang saya ingin tambahkan sehingga jadi tidak ada kepikiran nanti biayanya mahal gitu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin teman-teman semua, kalaupun harus membuat sebuah produk, ya produknya semurah mungkin. Karena kalau bicara teknologi terkini adalah murah, kemudian handal, low cost, high performance. Jadi harganya murah tapi handal. Ini yang perlu cara berpikir kita di ekonomi digital yang sekarang. Mungkin itu, kecuali mungkin itu bagus ya. Tadi misalnya ada sertifikat atau apa itu saya kurang paham juga. Tapi kalau secara prosesnya kita semua free. Ya, tadi ngobrol dengan teman-teman konsorsium ya, kalau sertifikat pengurusan mungkin berapa, 40-50 ribu, itu saya rasa hal yang wajar lah. Ya. Dalam prosesnya kita nggak terlalu, kita free sebagai keinginan PPTIK untuk memiliki kolaborasi lebih banyak kepada teman-teman. Kalau yang sudah ikut PKL online sebenarnya dari Cianjur, SMK Rahma, kemudian SMK Pakuan karena memang sudah dekat, jadi sudah melakukan. Jadi dimulai dari bulan Juli sampai seterusnya itu dibuka untuk PKL online. Kalau teknik kendaraan ringan, yuk kita ngobrol. Kalau mau di sekolahnya ada bengkel, kita manfaatkan seperti Gojek tapi Gojeknya bengkel online itu juga bisa jadinya ya, pelayanan untuk servis secara online itu juga bisa. Jadi siswa kemungkinan ada 10 siswa kita bagi menjadi berapa kelompok dan secara sebulan pertama mereka belajar teknologi yang dasar. Kemudian sebulan kedua kita mungkin tematiknya
yang sederhana yang bisa dibuat, misalnya teknologi RFID atau tadi smart watering yang murah-murah saja. Jadi per satu paket komponen itu jangan melebihi harga 200.000 atau 250.000. Bisa dibagi Pak, Bu, per kelompok, satu kelompok 3 orang membuat satu proyek yang luarannya adalah produk itu bisa diimplementasikan di sekolah. Minimal itu. Kalau ada pengaturan air sekolah itu jadi otomatis. Atau punya taman di sekolah, kita buat taman otomatis. Atau tadi yang Malang, tiketing, tadinya RFID, sudah belajar RFID, kita buat untuk tiket online dari RFID tadi. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan kita belajar sesuatu yang real. Atau tadi menghidupkan mungkin RFID digunakan untuk teknologi keamanan, itu juga bisa. Atau GPS yang digunakan untuk di kendaraan. Kita punya solusi untuk pengembangan itu. Ini malah GPS itu sudah kita coba di 6.000 angkutan umum di Jawa Barat. Nah, itu bisa kita tularkan ke semua daerah yang khususnya yang memiliki jurusan otomotif atau teknik kendaraan ringan. Gimana hubungannya dengan tadi memasang GPS di angkutan umum yang terhubung dengan penumpang, itu juga menarik. Nah, itu yang banyak. Jadi bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa 6 bulan, itu pengaturannya kita atur sedemikian rupa gitu. Dan tentunya bisa lintas sekolah malah. Tadi kita bisa atur tadi yang sudah menghasilkan smart watering untuk pertanian, implementasi di sekolah SMK pertanian. Tidak hanya tiap jurusan di antar sekolah, tapi tiap sekolah di dalam satu wilayah atau malah wilayah yang luas. Mungkin itu Bu Maria, tambahan sedikit. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya ada Bapak Abdul Manap yang ingin bertanya. Kepada Bapak Abdul Manap, dipersilakan. Bapak Abdul Manap. Ya, Pak Abdul Manap dari SMK Merdeka. Atau ini ada, kalau memang tidak ada respon dari SMK Negeri 2 Magelang, dipersilakan. Ya, materi itu disiapkan oleh PPTIK dan kolaboratornya ya, ada ELT Konsorsium. Iya Pak. Baik. Mundur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arifin Andi Gunawan dari Maaf, SMK tidak terdengar dengan jelas. Halo? Tidak terdengar dengan jelas, Bapak. Baik, gimana Bu? Ya, ini jelas Pak. Baik, Dipersilakan. terima kasih. Nama saya Arifin Andi Gunawan dari SMK Negeri 2 Magelang. Mau menanyakan seandainya di PPTIK ITB Bandung itu untuk guru magang gitu kira-kira bisa enggak? Artinya agar sebelum siswa itu kita PKL-kan ke PPTIK ITB, minimal gurunya itu sudah tahu sedikit nanti yang harus dikerjakan di sana itu seperti apa begitu. Jadi kita bisa membekali siswanya untuk kesiapan mereka PKL di PPTIK ITB. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Persilakan pada para pembicara yang akan menjawab. Pak Marzuki mungkin. Oh ya, boleh saya. Oke. Baik, dengan Pak siapa tadi? Bu Maria? Yang dari Magelang. Abdul Manap. Ya, Arifin, Pak. Oh, Pak Arifin. Pak Arifin ya. Ya. Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya menarik gitu. Tadi di depan slide saya membuat PKL magang dan tidak membatasi kepada siswa tapi peserta. Maknanya Pak, ini terbukti
guru, justru kita akan mulai ini guru-guru pun ikut hadir, ikut terlibat Pak secara penuh, sehingga saat bercerita siswa menceritakan sesuatu, gurunya sudah mulai ke sana nih. Atau lebih jangan-jangan mungkin gurunya punya ide khusus yang memang bisa kita kemas jadi industri di SMK kita gitu. Yang kita inginkan, justru keterlibatan penuh guru-gurunya juga akan ada di situ. Maka tadi di awal slide saya katakan PKL magang. Begitu mungkin Pak. Jadi baik bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih Pak. Tapi untuk prosedurnya seperti apa Pak? Kurang lebihnya Pak? Atau nanti saya chat di di Facebook tadi, atau saya bisa telepon di call center tadi itu Pak? Ya, di forum PPTIK, Bapak daftar dulu di forum PPTIK, kemudian di share ke sana. Di-share ke sana. Nanti akan ketahuan, akan kita pilih-pilih, oh ini buat gurunya, ini buat siswanya, ini buat umum gitu. Baik, baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Barangkali satu lagi Pak, untuk yang materi ini minta di-upload gitu Pak, biar kita bisa di-share, kita bisa minta dapat itu Pak. Ya. Nanti Ibu moderatornya akan share. Ya. Itu di forum Pak. Ya, nanti mungkin bisa di-share di forum PPTIK. Di forum PPTIK ya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah daftar di forum.pptik.id. Semua rekaman, semua cara pendaftaran ada di situ. Mungkin gitu. Tuh ada Pak Edwin yang mau bertanya dari Medan tuh Pak. Jauh sekali. Bu. Pak Edwin Simanjuntak, oh iya. Ya. Pak Edwin dipersilahkan. Kepada Pak Edwin dipersilahkan. Di unmute aja Mas, bisa? Udah Pak. Masih. Oh ya. Ini masih nih. Tes. Ya. Sudah dengar, Bu? Iya, dengar, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Agus, Pak Marjuki Saprini atas kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih bisa melaksanakan PKL secara online ini. Memang inilah kami tunggu-tunggu gebrakan dari PPTIK ITB Bandung dan konsorsiumnya sudah berupaya untuk ini sesuai juga arahan Mas Menteri sekarang, bukan hanya perkawinan biasa tapi perkawinan massal, dan kami harapkan juga nantinya mudah-mudahan cepat COVID ini berlalu supaya bisa dari PPTIK Bandung dan konsorsiumnya nanti bisa kami undang untuk ikut sebagai guru tamu di sekolah kami. Kami dari SMK Swasta Persiapan Pematang Siantar, Horas Medan ini. Mudah-mudahan Medan ke depan lebih banyak lagi gebrakannya, dan kemarin kami sudah berangkat ke Bandung untuk mengikuti training RFID di sana. Mudah-mudahan ke depan kami kalau bisa di kesempatan ikut juga diundang lagi nanti kalau COVID berlalu, kepala sekolah bisa diundang ke sana juga nanti untuk kelanjutan dari program RFID atau lain lagi program, supaya bisa sekolah SMK ini terasa teknologinya, bukan hanya teknologian aja, lebih maju lagi ke depan. Itu harapan kami. Semoga era lagi sekarang RI 4.0 ini menggema ke seluruh lapisan SMK yang ada di Nusantara ini. Jadi Bapak, kalau boleh nanti ya dijadwalkan juga nanti kalau bisa guru tamu ke kita. Kalau sekarang project based learning yang ada ini kayaknya sudah duluan ini ITB ini bergerak ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi
langkah-langkah dari ITB yang bisa kami serap di sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edwin. Dipersilakan kepada Bapak Rifki mungkin yang akan menjawab. Oke. Kepada Bapak Edwin, terima kasih atas apresiasinya. Mungkin Bapak udah pernah datang ke Bandung kali ya? Udah, Pak. Udah pernah ya? Udah. Sudah buat berapa alat, Pak, waktu itu? Kami ada 2 alat ya, alat pertanian dan juga RFID kemarin. Oh, kalau iya. RFID, udah cocok dengan jurusan kami, teknologi rekayasa dan teknologi informasi. Tapi kalau pertanian, mohon maaf, kami nggak begitu kami kembangkan karena kami di jurusan teknologi. Iya. Oke, terima kasih. Ya, pada intinya sih kami senang sekali dengan adanya kerjasama dengan SMK ini. Kami sangat apresiasi dengan guru-guru dan siswa-siswa yang benar-benar ingin belajar, ingin berubah, ingin intinya sih menjawab tantangan zaman. Jadi seperti halnya yang kita tahu, kita tidak tahu sebelum pandemi ini, sebelum Maret ini kita tidak tahu akan online semua, gitu ya. Akan terjadi online semua seperti ini. Tapi ternyata kita bisa menjalaninya. Intinya kita akan melalui beberapa perubahan yang cukup signifikan di masa yang akan datang. Nah, perubahan-perubahan seperti ini, kita ada beberapa solusi-solusi yang memang kita tawarkan untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Jadi, ada beberapa produk yang mungkin kita akan tawarkan kembali, Pak. Iya, Pak. Yang kemungkinan itu akan jadi kebanggaannya sekolahnya Bapak, gitu, intinya. Nah, ada dari beberapa sekolah juga, sekolah SMK yang lain yang mungkin akan jadi salah satu produk yang mungkin bisa dipakai juga di sekolah. Mungkin itu ya, Pak ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau guru tamunya tadi, Pak, kalau bisa dari PPTIK atau konsorsiumnya, nanti tahun depan mudah-mudahan pandemi COVID berakhir, bisa datang ke sekolah kita, Pak, supaya ini terus lengkaplah semua perkawinan massal yang didengungkan Mas Menteri ini. Satu lagi kalau bisa tamatannya juga nanti bisa disalurkan ke PPTIK atau konsorsiumnya, Pak. Baik, Pak. Jadi sebenarnya kita senang sekali, Pak, kalau misalnya diundang, misalnya ke Medan gitu, wah kita senang sekali. Iya, lihat intinya nanti. Iya, betul, Pak. Intinya sih kami senang sekali, apalagi siswa-siswanya juga memang berprestasi, terus kemudian punya produk yang memang sudah diimplementasi, sudah banyak titiknya yang sudah dipasang. Wah, kita senang sekali dan kita sangat ingin datang untuk melihat itu. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak Edwin. Ya, ini Pak Agus. Bu Maria. Ya. Semua bertanya gimana caranya di forum PPTIK diregister ya, Pak? Bapak Ibu untuk kelanjutan di forum ini kita ngobrolnya di forum PPTIK diregister. Diregister dulu Bapak Ibu, nanti kita ngobrol lebih banyak di sana. Kayaknya waktunya udah mau habis tuh, Bu Maria. Masih ada 7 menit lagi. Dipersilakan kepada satu orang penanya lagi. Ini ada Ibu Ella Novrianti. Ibu Ella Novrianti dari SMK Negeri 8 Bandar Lampung ya? Oh ya. Halo Ibu Ella. Mungkin dilewati Bu Maria. Dilewati. Ini ada Bapak Muhammad Israk. Bapak Muhammad Israk. Halo. Halo, iya. Dipersilakan Halo. Bapak Muhammad Israk. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus, masih ingat saya Pak di SMK Merdeka Bandung pertemuan kita Pak? Oh iya Pak. Ada salam dari Pak Pugu Pak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak. Oh siap Pak, salam Pak. Siap Pak. Pertama Pak, untuk PKL ini kan ada untuk guru dan siswa. Beri gambaran porsi, apakah ada porsi tertentu untuk guru dan untuk siswa. Untuk kedua, PKL mohon arahan tentang proses. Di Makassar adalah zona merah, siswa tidak diperkenankan untuk tatap muka. Maka dari itu proses berarti semuanya online. Berarti siswa melakukan proyek di rumahnya masing-masing. Berarti alat dan bahannya diramu oleh siswa itu sendiri di rumahnya melalui online. Mohon arahannya seperti apa sebentar pada proses itu. Terkait keterkaitan guru, siswa, dan PTIK. Untuk selanjutnya lagi, produk kami, salah satunya kami sudah bawa kemarin dan kami demokan di PPTIK di kemarin pada saat kunjungan kami ke PPTIK, Home Automation, dan masih ada lagi produk kami. Mohon disosialisasikan Pak kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pihak PPTIK. Sekiranya kami bersedia untuk mengawal dan bekerja sama dalam hal pengembangan IoT yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala SMK Pertanian, apakah sensor untuk penyiraman dan sebagainya, atau sensor pada tanah. Kami juga sepulang dari Bandung, kami menciptakan sensor suhu yang bisa mendeteksi suhu yang ada pada ruangan itu, apakah layak dikonsumsi atau tidak. Gitu. Kemudian masih banyak hal lainnya. Ya, baik, Pak. Kemudian untuk guru tamu Pak, mohon prosedurnya seperti apa yang bisa kami ajukan untuk mendatangkan guru tamu, khususnya guru tamu dari PPTIK. Dan yang terakhir Pak, bagaimana prosedur dan jalurnya untuk alumni kami bisa lanjut atau bisa tersalurkan ke PPTIK atau ke ITB-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini terakhir Pak, waktunya tidak banyak, 3 menit. Ya, jadi Pak. Kita lanjutkan di forum PPTIK. Bapak Ibu silakan register, kita banyak bertanya di sana. Yang kedua, memang pasti ada porsi sendiri antara guru dengan siswa, tentunya akan membedakan ya Pak ya. Kalau guru itu sebagai fasilitator, siswa secara detail teknikal akan lebih banyak bekerja, jadi ada perbedaan. Home automation-nya kita sudah kembangkan dengan berbagai arsitektur yang membedakan. Silakan. Kalau prosedur, jadi prosedur PKL, magang atau materi yang ada ini ada di forum PPTIK ini. Silakan Bapak Ibu register dulu, ambil materinya karena cukup banyak pesertanya 400. Kalau kami share di WhatsApp berarti harus buat WhatsApp group, harus buat Telegram. Kita buat forum aja di PPTIK. Begitu, karena ini waktunya juga sudah terbatas. Jadi kita lanjutkan di forum PPTIK saja Bapak Ibu. Ya, Pak. Forum PPTIK terus ada register. Silakan masuk di sana karena waktunya tidak banyak. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Israk akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk register di forum pptik.id. Dan bagi teman-teman peserta yang belum sempat dijawab pertanyaannya juga bisa dituangkan semuanya di sana. Baik, saya tutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak Agus Sukoco, Bapak Riki Wijaya, Bapak Marjuki, dan kepada Bapak Susanto yang telah
menjadi host pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang dari seluruh penjuru Indonesia yang telah hadir dalam acara ini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 menit lagi nih Bu Maria. Oh? Ini sampai tepat waktu nggak ini Zoom-nya? Kalau nggak masih ngobrol aja. Udah ngobrol santai ini ya? Ya, Iya. santai aja Pak. Kita ini sampai pagi bisa nih Pak. Oh, Pak Santo. Makasih Pak. Pak Santo, terima kasih nih penjaga pintunya mempersilakan. Kalau Pak Agus, Pak Marzuki, Bu Maria yang perintah, kita wajib kami nama atau nama. Pak Rifki apa kabar Pak? Oh, baik Pak. Udah lama nggak ketemu ya Pak ya? Iya, Iya, ini, kemarin tahun berapa kita Pak Agusnya? iya 2 tahun yang lalu Pak. Oh, Iya. 2 tahun yang lalu lah. Ya. Iya. Ayo Pak linguistiknya Pak ini. Berjumpanya. Siapnya. Insya Allah. Kita musik supaya tidur semua ya. Dengan tuh Pak Agus ya. Ini saya lihat beberapa saat mungkin ada yang masuk tapi keluar, masuk keluar gitu ya. Mereka Iya. punya kebutuhan koneksi Jadi, atau mungkin itu. Sampai 1000 ini sebetulnya Pak. Ada Iya, yang saya hitung-hitung tadi. Kemudian pertanyaan juga ada di YouTube-nya itu Pak. Cuma mungkin Bu Maria nggak ini ya, nggak monitor di YouTube ya. Enggak, buka. Banyak itu pertanyaan di bawah di YouTube-nya, luar biasa itu. Nanti Oh, tinggal gitu. di itu aja, diakomodasilah dengan Pak Agus dan Pak Marzuki di PP3 Forum ya. Berarti Pak ini untuk semua jurusan ya, untuk SMK ya? Iya Pak. Semua jurusan kita coba cari puzzle-nya ya Pak ya, terhubung. Gitu. Supaya terhubung gitu antara SMK lain supaya membangun ekosistemnya Pak. Jadi ngobrol industri udah harus industri, saya harus punya pabrik hubungan pabrik, tapi saya punya pabriknya sendiri karena terhubung dengan satu sama lain. Pabriknya beda Pak. Gitu ya. Jadi luar biasa ya, apa namanya, knowledge sharing-nya itu, energinya itu kan, ini kan energinya knowledge sharing ya. Meminimalkan cost, memaksimalkan jaringan. Ya Pak. Luar biasa sekali Pak Agus, Pak Marzuki, Bu Maria, dan Pak Rifki ya. Pak, ini Pak Santo nih, super sibuk nih. Ayo. Ini kita mau mampir-mampir ke tempat Pak Marzuki sama Bu Maria nih di lantai berapa itu Pak di UBL pasca? Di lantai 2 Pak. Oh iya. Lantai 2. IoT ini ya, apa? Pusat Kalau studi lab di lantai Lab ya, lab IoT. Wah, keren. Nanti saya ingin belajar tuh 1-2 semester tuh di sana. Nggak kebalik, kami yang harus belajar dengan Pak Santo. Enggak lah. Kita nih, semenjak pulang dari MIT saya, waduh saya ngeblank nih. Iya. Belajar lagi dari nolnya. Ya Pak, kita kolaborasi. Jadi kita melihat gini Pak Santo, teknologi sekarang ini tidak bisa kepada disiplin ilmu kita sendiri. Ternyata kita sekarang adalah, kalau kita lihat collaborate with other itu jadi benar-benar penting. Bukan cuma buat siswa kita, tapi buat diri kita sendiri pun demikian sebetulnya. Iya, Harus bisa berkolaborasi dengan siapapun. Ya, mungkin dengan Pak Santo, dengan linguistik ya, dengan teman-teman SMK, bahkan tadi ternyata kita bisa melihat sisi yang berbeda dari teman-teman SMK. Kalau industri, kemudian masyarakat umum melihat teman-teman masuk SMK itu bahwa lulusannya siap bekerja di pabrik, bekerja gitu. Kasihan sebetulnya, mereka punya peluang yang lebih besar. Selain tadi sebagai SDM di industrinya, mereka juga sebagai creator, sebagai inovator gitu. Ini yang kita lihat sebetulnya Pak Santo. Betul sekali Pak. Jadi jadi yang di Amerika itu juga kita heran itu, artinya sekat-sekat disiplin tuh udah nggak ada lagi.
Jadi kita di Brain Cognitive Science mempelajari ilmu otak, ke bagian ilmu komputer, ke bagian ilmu hukum, ke bagian ilmu kedokteran. Wah, saya nyebrang-nyebrang saya ngambil mata kuliahnya. Nah itu ya Pak ya, jadi pentingnya gotong royong tuh gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya beberapa dari bidang ilmu juga harus bersatu untuk itu menyelesaikan sesuatu ya Pak ya. Betul Pak Rifki. Jadi memang permasalahan itu harus dikeroyok, misalnya dikepung ya. Karena kan kadang kalau kita ingin mengharapkan solusi yang komprehensif ya harus begitu. Contohnya pandemi ini nggak bisa dari sisi kedokteran medisnya aja, sisi bagaimana mengkomunikasikan informasi itu juga harus satu arah misalnya dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan physical distance itu dengan menggunakan teknologi itu harus udah harus berada di garda terdepan itu Pak sekarang ini. Ya. Ini masih ada yang banyak nih Pak, 270. Bapak Ibu yang mau nanya silakan. Iya, silakan. Saya khusus untuk spesial Pak Marzuki. Saya perpanjang ini 15 menit, tapi nanti per menitnya dibayar Pak ya, sekian dolar. Ya oke Pak Sato, makasih banyak ini Pak. Ya, terima kasih. Dukungannya gitu ya. Kemarin kita sempat berpikir kata Pak Cucu, ya udah nanti saya telepon Pak Sato gitu. Ya alhamdulillah kita difasilitasi. Ini buat kebaikan bukan cuma buat kita tapi buat semua. Ini yang pengen kita usung ke depan terus. Betul sekali Pak. Jadi kemarin tuh saya juga ngobrol dengan guru saya di Medan, STM sekarang SMK ya. Beliau menghadapi masalah bagaimana luaran dari SMK itu dengan fenomena saat ini yang 4.0 ini kan. Jadi skill sudah tidak lagi pada skill yang diajarkan di kelas, tapi harus skill yang betul-betul sudah standby untuk bisa dipersiapkan menghadapi dinamika yang terkadang di luar prediksi mereka. Guru-guru sendiri nggak sanggup kadang-kadang memprediksi ini anak bakal kemana begitu. Ya, jadi kita lihat aja misalnya siswa lulusan harus memiliki kemampuan menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah kompleksitas. Tentu di sekolahan itu sebetulnya atau di kampus bahkan di kampus di kita sebelum masalah itu memang dibentuk oleh kurikulum. Jadi ya itu jalurnya gitu ya. Tidak pernah bisa menerka sesuatu yang datang lebih kompleks gitu. Nah, kita berharap dengan masuknya industri kreatif, maka masalah kompleks itu sebetulnya akan muncul saat mereka bicara, teman-teman elektroindustri ngobrol sama teman-teman pertanian, kompleksitas akan muncul sendiri. Oh kami bicara pupuk, waduh kami nggak ngobrol pupuk gitu. Ujungnya itu dia mulai ngobrolnya lebih lebih kompleksitasnya meningkat sendiri Pak. Ini yang kita ingin sebetulnya adopsi dengan kita intraoperabilitas dengan intradisiplin, maka ini akan munculkan kemampuan siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Itu yang pertama. Kemudian collaborate with other skill yang kedua. Berarti siapa yang mampu berkolaborasi dengan banyak pihak, otomatis skill itu akan muncul. Yang tadinya ngobrol, mungkin teman-teman dari elektro atau dari komputer ngapal, harus ngobrol dengan teman-teman pertanian, ternyata begitu campur dia harus belajar. Oh iya juga, ternyata air itu harus diatur gitu ya. Jadi semua skill 10 skill 4.0 itu sebetulnya bisa diadopsi hanya dengan kolaborasi. Maka tadi di slide saya katakan adalah kolaborasi, titik intinya itu sebenarnya gitu. Kolaborasi perguruan tinggi dengan industri, kolaborasi perguruan tinggi dengan SMK gitu. Bahkan mungkin ke depan Agus itu kolaborasi dengan kehutanan. Pak Rifki dengan petani madu gitu. Ini menarik. Jadi memang betul-betul permasalahan yang kita hadapi itu kadang-kadang we should turn the crisis into the opportunity. Nah, itu dia Pak. Jadi kadang-kadang kompleksitas itu menjadi peluang bagi kurikulum, bagi pembelajaran di SMK. Dan kita di perguruan tinggi juga terkadang kesulitan kalau kita tidak berkolaborasi dengan SMK misalnya. Kita nggak tahu masalahnya apa sih di lapangan. Kita juga kadang-kadang blind ya, nggak bisa kita
tidak bisa menatap sedetail yang mereka tatap di lapangan itu. Iya, itu iya. Menarik. Baik, Bapak Ibu, Pak Agus Koco, Pak Marzuki, Bu Maria, Pak Rifki, dan teman-teman dari STM, SMK ya, SMK sekarang. Kami tutup dulu webinar kita. Live on YouTube juga sudah, tapi sepertinya kalau yang di YouTube bisa dilihat lagi tuh berulang-ulang sepertinya karena dia sudah ada di sana. Mohon maaf kalau host kami ini ada gangguan di sana-sini. Tentu ketidaksempurnaan adalah sifat dari manusia sebagai makhluk ciptaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.